Virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Faham Wahabi Salafi dan faham pengusung khilafah. Ini dua virusnya. Nggak ada lagi. Kalau soal cebong kampret, buzzer RP dan kadrun, ini persoalan-persoalan konsumsi politik hari ini. Nanti akan selesai dengan sendirinya ketika mereka disadarkan oleh peradaban manusia. Tapi kalau soal ideologi, seperti yang hari ini berkembang, salafisme, wahabisme, dan khilafahisme, ini memang selalu bergulir berabad-abad. Proses-proses hakimiyah, takfir dan sebagainya, ini sudah berlangsung sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ya pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu itu loh, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam, belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklave sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini. Yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan ini supaya kita paham gitu loh. Bahwa Wahabi, Salafi Wahabi, ini Salafi ini kan mereka pinter, sebenarnya mereka ini kelompok Wahabi. Mereka menggunakan kata Salafi karena Nahdliyin kita ini sudah akrab dengan kata-kata Salaf. Pesantren saya dulu namanya Pondok Pesantren Salaf. Mereka memanfaatkan friendly, familiar kita dengan kata Salaf ini lalu mereka mengubahnya menjadi kelompok Salafi. Sebenarnya Wahabi. Ijtihad yang dipakai oleh mereka ya ijtihadnya kelompok Wahabi. Abdullah bin Bas, Al-Utsaimin dan sebagainya. Sama Albani. Semuanya produk-produk dari Arab Saudi. Dan hari ini Arab Saudi sudah menyesali ajaran-ajaran itu.